Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perkantoran yaitu Prof. Dr. Netika Nati dan Ibu Gelar-Gelar Mastika. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa bertemu dan belajar kembali. Izinkan kami di sini sebagai kelompok satu yaitu akan menjelaskan materi tentang pengorganisasian perkantoran. Ya, perkenalkan, sini saya Hafsa Dia Sabira. Saya Chelsea Elvira Madani. Saya Cintaning Aziza. Saya Muhammad Iksan Tristantio Wibowo. Oke, Oke, sebelum membahas pengertian pengorganisasian perkantoran, kita harus tahu dulu apa itu organisasi dan kantor. Organisasi ini berasal dari kata organon yang dalam bahasanya yaitu artinya alat. Bahwa menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagin ini adalah bentuk kerjasama formal antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kantor berasal dari bahasa Belanda yaitu ruang kerja, tempat pimpinan, atau instansi. Kantor berfungsi sebagai pusat kegiatan informasi, mulai dari mencakup informasi, penerimaan, pengelolaan data, serta penyampaian informasi kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Dengan adanya sistem arsip yang baik, informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Selanjutnya, pengorganisasian perkantoran adalah suatu proses yang menjadi bagi orang-orang dalam berinteraksi dengan melangsungkan kegiatannya untuk menerima, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi serta merawat aset dalam rangka mencapai tujuan kantor. Dengan demikian, pengorganisasian perkantoran tidak hanya sekedar membagi tugas, tetapi juga memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi ini berfungsi secara harmonis untuk mendukung tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya. Oke, yang pertama, selanjutnya ada asas-asas organisasi kantor. Yang pertama ada asas sentralisasi. Asas ini adalah prinsip di mana seluruh pekerjaan administratifnya dalam organisasi dipusatkan dalam satu unit khusus yang menangani tugas-tugasnya administratif. Yang kedua ada asas desentralisasi. Asas ini memiliki prinsip di mana setiap unitnya dalam organisasi ini memiliki tanggung jawabnya administratifnya sendiri. Contohnya bagian keuangan eh, hanya terkait dengan keuangannya saja. Yang ketiga ada asas dekonsentrasi. Asas ini bagian dari desentralisasi yang memberikan kewenangan administratifnya kepada daerah, namun tetap dalam pengawasan pusat. Contohnya ini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada gubernur atau bupati untuk menjalankan fungsi pemerintahnya tertentu. Next. Baik, selanjutnya adalah pola pembagian kerja. Yang pertama adalah rencana urutan atau serial plan. Jadi pekerjaan tata usaha ini dibagi-bagi menjadi unit-unit yang lebih kecil secara berurutan dan setiap unit ditugaskan kepada seorang juru tata usaha. Jadi serial plan ini tuh setiap tugas polanya itu setiap tugasnya dilakukan secara berurutan. Jadi satu selesai baru kita lanjut ke tugas yang berikutnya. Ciri-ciri dari rencana urutan atau serial plan ini adalah tugasnya harus saling bergantung, terus juga waktu pelaksanaannya itu jelas lebih lama. Sementara yang kedua adalah rencana sejajar atau paralel plan. Dalam hal ini, volume pekerjaanlah yang dibagi-bagi kepada para pegawai yang masing-masing mengerjakannya dari awal sampai selesai. Jadi kalau yang parallel plan ini, pola kerjanya itu beberapa tugas dilakukan secara bersama oleh tim atau individu yang berbeda. Ciri-ciri dari parallel plan ini adalah tugas bisa dikerjakan secara bersama dan juga menghemat waktu pelaksanaan. Jadi kalau serial plan urut satu persatu jadi lebih lambat tapi lebih terkontrol, sementara kalau parallel plan ini bisa dikerjakan bersama-sama, lebih cepat tapi perlu koordinasi yang baik. Next.
Selanjutnya adalah tahap pengorganisasian perkantoran. Tahap yang pertama adalah pembagian kerja atau division of work. Jadi pembagian kerja ini mengacu pada pembagian tugas dan juga tanggung jawab di antara individu ataupun kelompok dalam suatu organisasi. Pembagian kerja ini bertujuan untuk memfokuskan karyawan pada tugas-tugas tertentu yang mereka kuasai untuk meningkatkan efisiensi. Dengan pembagian kerja ini juga akan mengurangi pemborosan waktu dan juga usaha, serta bisa meningkatkan produktivitas karena setiap orang itu bisa bekerja secara lebih spesifik dan juga sesuai dengan kemampuan yang mereka kuasai. Selanjutnya tahap yang kedua adalah departementalisasi. Jadi departementalisasi ini berfokus pada pembagian pekerjaan ke dalam unit atau departemen yang lebih spesifik dan berdasarkan kriteria tertentu. Tahap departementalisasi ini sangat penting untuk mengelompokkan tugas-tugas yang serupa sehingga bisa dikelola dengan lebih efisien dan juga bisa mempermudah koordinasi di antara bagian-bagiannya. Yang ketiga adalah hierarki organisasi. Nah, kalau hierarki organisasi, ini adalah tahap yang menetapkan struktur kekuasaan dan hubungan antara posisi-posisi di dalam organisasi. Ini juga adalah tahap yang penting untuk menciptakan alur komunikasi yang jelas, terus juga memudahkan pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa setiap individu itu tahu apa perannya, serta siapa yang harus mereka laporkan. Dan tahap yang terakhir dari pengorganisasian perkantoran adalah koordinasi atau coordination. Jadi koordinasi ini adalah tahap penyelarasan berbagai kegiatan, individu, departemen dalam organisasi agar bisa bekerja bersama secara efektif dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi koordinasi yang baik itu memastikan bahwa setiap bagian itu bisa bekerja secara efektif, terus juga bisa meminimalisir tumpang tindih pekerjaan dan menghindari konflik antar berbagai departemen. Jadi tanpa koordinasi yang baik, suatu organisasi ini bisa bekerja secara terpisah. Nah, itu bisa menjadi tidak efisien dan khawatirnya tujuan yang telah ditetapkan malah tidak tercapai. Oke, next slide. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang di dalamnya terdapat orang-orang dalam organisasi, tugas, pertanggungjawaban, serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh. Jadi maksudnya di sini struktur organisasi ini adalah struktur yang menggambarkan berbagai bagian atau unit itu bisa saling berhubungan satu sama lain. Jadi setiap bagian itu punya tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan. Nah, struktur organisasi itu tidak hanya berkaitan dengan bagian-bagian atau unit saja, tapi juga dengan individu yang terlibat. Jadi setiap individu punya tanggung jawabnya masing-masing, punya perannya juga sesuai dengan jabatan yang diemban. Jadi setiap orang atau bagian dalam organisasi ini memiliki peran yang spesifik sehingga bisa saling melengkapi dan mencapai tujuan secara keseluruhan. Oke, next slide. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tristan. Oke, terima kasih Cintaning. Izinkan saya untuk melanjutkan. Sini adalah karakteristik struktur organisasi, di mana jadi karakteristik struktur organisasi ini mengacu bagaimana si organisasi ini ngatur sumber dayanya sendiri, dan ada beberapa poin nih kita bisa lihat dari struktur apa karakteristik dari struktur organisasi tersebut. Jadi di sini yang pertama adalah spesialisasi kegiatan, jadi pembagian tugas berdasarkan keahlian untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, dengan adanya spesialisasi ini, setiap individu tuh atau orang bisa fokus pada area tertentu atau area masing-masingnya, sehingga hasilnya ya efisien karena orang-orang yang ditempati pada suatu bagian itu sesuai dengan bidang apa yang mereka kuasai. Lalu selanjutnya yang kedua adalah standarisasi kegiatan, di mana penerapan aturan dari prosedur baku agar kegiatan seragam dan berkualitas. Intinya dari standarisasi ini supaya kegiatan yang diselenggarakan
oleh suatu organisasi itu tidak keluar dari jalur atau sesuai dengan apa yang di planning atau direncanakan. Dan yang pasti dan pasti harusnya dan harus hasilnya juga berkualitas juga. Terus yang ketiga adalah koordinasi kegiatan, di mana mengintegrasikan berbagai bagian organisasi untuk menghindari konflik dan tumpang tindih tugas. Nah, dari koordinasi ini sebenarnya lebih untuk menghindarkan miskomunikasi antara anggota sehingga baiknya koordinasi dan komunikasi dalam menyampaikan informasi itu bisa meminimalisir masalah-masalah yang akan ada dalam organisasi. Boleh selanjutnya? Next. Oke, selanjutnya ini yang keempat itu adalah sentralisasi dan desentralisasi, di mana sentralisasi itu keputusan diambil oleh manajemen puncak, ya artinya benar-benar eh, ketua dari paling ketua ya pokoknya keputusannya paling atas lah. Terus yang kedua itu adalah desentralisasi, yaitu wewenang diberikan kepada tingkat yang lebih rendah. Maksud itu adalah eh, ini tuh diberikan eh, kekuasaan atau wewenang pada departemennya masing-masing. Jadi bawa-bawaannya gitu. Jadi ya ya meminimalisir lah. Bisa dikasih luas untuk ngatur bagiannya. Terus yang terakhir adalah ukuran kerja. Jadi jumlah karyawan yang terlibat dalam pekerjaan disesuaikan dengan beban kerja organisasi. Jumlah karyawan yang terlibat dalam pekerjaan disesuaikan dengan beban kerja organisasi. Tergantung eh, tergantung beban besarnya ya, otomatis membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Oke, next. Oke, di sini adalah ada syarat struktur organisasi di mana ada dua syarat yaitu efisien dan sehat. Jadi yang pertama adalah struktur organisasi yang efisien, berarti bahwa organisasi itu disusun secara logis dan tidak terpengaruh, sehingga setiap satuan di dalamnya dapat mencapai perbandingan yang optimal antara usaha dengan hasil kerjanya, baik dalam hal kualitas maupun banyaknya. Yang terakhir. Yang kedua adalah struktur yang sehat, itu yang berarti bahwa organisasi memiliki struktur yang teratur sehingga masing-masing bidang kerja bersama dengan pejabat, tugas dan kewajiban mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lancar di lingkungan organisasi secara keseluruhan. Oke, next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, sentralisasi dan pekerjaan perkantoran. Apa sih sentralisasi? Menurut KBBI, sentralisasi itu penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat atau daerah yang dianggap sebagai pusat, penyentralan, atau pemusatan. Jadi sentralisasi kalau dalam pekerjaan kantor itu berarti musatkan tugas administratif itu pada satu unit kerja gitu atau satu kantor pusat gitu. Jadi unit lain itu lebih konsentrasi pada tugas masing-masing, pada tugas utama mereka gitu. Selanjutnya, ini ada spesialisasi. Kalau tadi sentralisasi, ini spesialisasi. Jadi spesialisasi adalah pekerjaan perkantoran yang pembagian tugasnya itu dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih spesifik. Jadi setiap individu itu punya keahlian dan tanggung jawab masing-masing gitu. Jadi pembagian kerja lebih efektif gitu. Jadi setiap unit kerja tuh dia punya fokusnya masing-masing gitu. Selanjutnya. Nah, ini keuntungan dan kelemahan dari sentralisasi. Yang pertama, keuntungannya itu pengambilan keputusan cepat dan seragam. Karena dia sentral gitu, pusat, jadinya eh, yang ngambil keputusan itu satu orang yang berada di atas aja. Lalu yang kedua, pemusatan keahlian, optimalisasi sumber daya. Jadi karena orang yang di atas itu udah punya keahlian yang jelas, jadinya itu sumber dayanya itu lebih optimal gitu. Bukan eh, yang di atas tuh emang orang yang udah profesional gitu. Lalu pengurangan biaya. Karena tadi orang yang sentral yang berada di atas itu udah punya sumber daya yang bagus, jadinya itu mereka tuh lebih profesional, jadinya biayanya itu nggak buang-buang duit gitu. Karena sekali kerja bagus gitu. Lalu kelemahannya lambat dalam respon. Tadi karena berada di atas, yang ambil keputusan itu di atas karena kadang jadinya lambat dalam respon gitu.
sulit merespon perubahan dengan cepat. Lalu yang kedua, demotivasi karyawan, kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan karena tadi yang mengambil keputusan itu yang berada di sentra, berada di atas. Lalu yang ketiga, kompleksitas, itu beban berat di manajemen pusat karena pekerjaannya itu berada di pusat, jadinya beban itu berat di manajemen pusat. Selanjutnya, ini ada keuntungan dan kelemahan dari spesialisasi pekerjaan perkantoran. Yang pertama, keuntungan itu kualitas dan efisiensi. Jadi kalau spesialisasi ini itu lebih fokus pada keahlian masing-masing. Jadinya hasilnya itu lebih efisien gitu. Terus juga pengembangan keterampilan. Karena tadi mereka itu udah spesial di bidangnya, jadi untuk mengembangkan keterampilan mereka masing-masing tuh nggak susah gitu, nggak mulai dari nol gitu. Jadi lebih meningkatkan produktivitas. Lalu kelemahannya, yang pertama kurang fleksibel, sulit beradaptasi dengan tugas baru. Nah ini kalau misalkan ada temannya yang nggak masuk gitu, jadinya eh, posisi dia itu kurang apa ya, temennya itu kurang sulit beradaptasi dengan posisi dia orang yang nggak hadir ini gitu. Lalu yang kedua ketergantungan, gangguan jika spesialis tidak tersedia. Lalu yang ketiga, pengulangan tugas. Karena dia itu fokus di bidangnya masing-masing, jadi kadang dia bisa lebih cepat bosan, juga motivasi dia itu bisa menurun gitu, karena pengulangan tugas yang terus-menerus. Gitu. Selanjutnya, silakan. Oke, eh, selanjutnya adalah di sini ada contoh struktur ya. Adalah struktur nasional di mana lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek. Ini adalah contoh dari strukturnya. Namun di sini kita dalam struktur ini kita cuma fokus pada bagian pendidikan dasar dan menengah. Nah, kalau bisa dilihat yang paling atas, itu adalah Menteri Pendidikan, ada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dibantu oleh Wakil Menteri. Mereka bertugas mengawasi dan membuat kebijakan terkait pendidikan dasar hingga di seluruh Indonesia. Lalu ada beberapa unit utama yang mendukung jalannya sistem pendidikan di antaranya. Yang pertama adalah di bagian kiri ada Inspektorat Jenderal di mana bertugas mengawasi dan memastikan kebijakan pendidikan berjalan dengan baik. Lalu yang kedua di sebelah kanannya adalah Sekretariat Jenderal di mana mengatur administrasi dan tata kelola kementerian. Yang kemudian ketiganya tuh ada Direktorat Jenderal atau Ditjen yang terbagi menjadi beberapa bagian seperti Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Lalu ada Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan yang terakhir adalah pendidikan yang vokasi. Lalu kita langsung lanjut aja ke bawahnya itu ya Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan di mana merancang kurikulum dan standar pendidikan. Dan yang terakhir ada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di mana mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah dalam dunia pendidikan. Oke, next. Oke, Baik, di sini akan dilanjutkan oleh ke teman saya. Terima kasih. terima kasih. Selanjutnya ada struktur provinsi, bagian struktur organisasi Dinas Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama ada pimpinan utama, ada kepala dinas dan wakil kepala dinas yang memiliki tanggung jawab atas seluruh kebijakan dan operasional pendidikan di DKI Jakarta. Nah, di bawahnya kepala dinas dan wakil kepala dinas ada sekretariat dinas. Sekretariat dinas ini terdiri dari beberapa subbagian yang menangani urusan administrasi, kepegawaian, dan serta keuangan yang berperan dalam mendukung kelancaran operasional seluruh di bawah Dinas Pendidikan. Nah, di bawahnya lagi ada bidang-bidang utama. Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini memiliki beberapa bidang utama yang bertanggung jawab atas berbagai aspek. Ada bidang perencanaan penganggaran, ada bidang pendidikan dasar, ada bidang pendidikan menengah dan kejuruan, ada bidang guru dan tenaga pendidikan, dan juga ada bidang pendidikan khusus dan layanan khusus. Dan di bawahnya lagi di sebelah kiri ada suku dinas dan suku dinas pendidikan kota atau kabupaten administrasi.
Di tingkat kota atau kabupaten ini terdapat suku dinas pendidikan yang membawahi sekolah-sekolah di wilayahnya masing-masing. Suku dinas ini membantu implementasi kebijakan pendidikan di tingkat daerah. Selanjutnya, di sampingnya ada unit pelaksanaan teknis yang termasuk pusat pelayanan pendidikan dan berbagai lembaga pendukung lainnya. Yang tugasnya ini untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan. Di bawahnya lagi ada sekolah negeri dan swasta. Sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta baik tingkat dasar, menengah, kejuruan maupun khusus. Nah, struktur organisasi ini mencerminkan sistem manajemen yang pendidikan yang struktur dengan pembagian tugas yang jelas. Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini memiliki sistem hierarki yang kuat dengan koordinasi mulai dari tingkat provinsi hingga kota atau kabupaten, serta melibatkan berbagai unit untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intani. Selanjutnya kita ke struktur organisasi Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi seperti yang kita lihat, yang paling atas adalah Kepala Suku Dinas. Nah, Kepala Suku Dinas ini adalah pimpinan yang bertugas bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pendidikan di wilayah Jakarta Barat 2. Kepala Suku Dinas ini membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha. Kepala Subbagian Tata Usaha itu bertugas untuk membantu Kepala Suku Dinas dalam aspek administratif dan juga operasional kantor. Kepala Subbagian Tata Usaha ini membawahi bendahara pengeluaran pembantu, lalu juga membawahi pengurus barang, verifikator, program dan anggaran, administrasi ketatanegaraan, administrasi kepegawaian, dan administrasi kehumasan. Kepala suku dinas juga langsung membawahi Kepala Seksi PAUD, Dikmas, dan juga Diksus. Kepala suku dinas juga langsung membawahi Kepala Seksi SD, Kepala Seksi SMP dan SMA, Kepala Seksi SMK, Kursus dan Pelatihan, Kepala Seksi Pendidik, dan juga Tenaga Kependidikan. Nah, Kepala Seksi PAUD, Dikmas, Pendidikan Masyarakat, dan Diksus Pendidikan Khusus ini membawahi urusan pendidikan PAUD, urusan pendidikan Dikmas, dan juga urusan pendidikan khusus. Nah, untuk Kepala Seksi SD ini membawahi urusan pendidikan SD. Kepala Seksi SMP dan SMA membawahi urusan pendidikan SMK, kursus, dan juga pelatihan. Sementara untuk Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi urusan pendidik dan juga urusan tenaga kependidikan. Nah, Kepala Suku Dinas ini juga langsung membawahi Satlak Dikcam, jadi Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Kecamatan Grogol, Petamburan. Juga membawahi langsung Satlak Dikcam Kecamatan Palangmerah, Satlak Dikcam Kecamatan Kebonjeruk, dan juga Satlak Dikcam Kecamatan Kembangan. Nah, Kepala Suku Dinas juga langsung membawahi subkelompok jabatan fungsional lainnya di lingkungan Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat. Jadi dari struktur ini kita bisa ketahui ya bahwa pembagian tugasnya sangat jelas antara kepala suku dinas, kepala subbagian tata usaha, dan juga seksi-seksinya. Jadi seksi-seksinya ini juga banyak dan diharapkannya bisa memberikan peningkatan untuk pendidikan di wilayah tersebut. Oke, selanjutnya next slide. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada struktur Universitas Negeri Jakarta. Karena kelompok kami tidak menemukan bagian struktur dari Universitas Negeri Jakarta, kami hanya bisa menampilkan seperti ini saja. Yang pertama ada pimpinan tertinggi yang pertama ada rektor dan wakil rektor. Rektor ini adalah pimpinan utama universitas yang bertanggung jawab atas seluruh kebijakan akademik dan administrasi dan pengembangan UNJ. Selanjutnya ada wakil rektor, ada wakil rektor 1 sampai 4. Wakil rektor ini membantu dalam mengelola bidang tertentu. Yang pertama ada wakil rektor 1, dia bertugas di bidang akademik yang mengelola kurikulum, dosen, penelitian, dan pengembangan akademik. Ada wakil rektor 2, dia ada di bidang keuangan yang bertanggung jawab
atas anggaran keuangan dan pengelolaan sumber daya universitas. Yang ketiga ada wakil rektor tiga di bidang kemahasiswaan, yaitu mengurus kegiatan mahasiswa, organisasi kemahasiswaan. Selanjutnya ada wakil rektor 4, ya, bidangnya itu kerjasama, yang bertanggung jawab atas hubungan eksternal, kerjasama dengan institusi lain. Selanjutnya ada lembaga dan badan di UNJ. Ada lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, selanjutnya ada badan pengembangan pendidikan dan pembelajaran, ada badan pengelola usaha, dan badan pengelola sekolah laboratorium. Selanjutnya ada direktorat, yaitu ada direktorat akademik yang mengelola kegiatan akademik seperti perkuliahan, kurikulum, akreditas. Yang kedua ada direktorat kemahasiswaan dan alumni, yaitu mengurus organisasi kemahasiswaan beasiswa. Yang ketiga ada Direktorat Sumber Daya Manusia yang mengelola dosen pengembangan dan tenaga pendidikan. Yang terakhir ada Direktorat Keuangan yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran keuangan serta transparansi keuangan universitas. Selanjutnya ada unit pelaksanaan teknis, ada UPT Perpustakaan, ada UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, ada UPT Kesehatan dan Layanan Konseling. Selanjutnya. Oke, setelah tadi ada struktur organisasi nasional, provinsi, terus ada UNJ. Selanjutnya ini kita ke yang paling kecil yaitu SMA. Nah, di paling atas ini kita bisa lihat yaitu ada kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan akademik dan akademik di sekolah. Terus juga di sini ada komite sekolah. Ini perwakilan dari orang tua dan masyarakat yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program di sekolah. Lalu di sebelah kanan ini ada Kasatlak atau Kepala Tata Usaha yang mengatur seluruh kegiatan administrasi di sekolah. Terus ada wakil kurikulum yang nyusun dan mengelola jadwal pelajaran. Terus ada wakil kesiswaan yang ngatur ekskul, OSIS, tata tertib siswa gitu. Terus juga ada di sini ada staf kurikulum. Staf kurikulum, lalu ada staf kesiswaan, ada staf sarpras, di sini juga ada wakil sarprasnya. Lalu di bawah ini ada guru mapel yang ngajar seluruh mata pelajaran yang diampu. Terus juga ada guru BK. Ini di bawah pembina OSIS. Ada tendik atau tenaga pendidik, ada wali kelas dan sebagai ujung dari ini subjeknya itu adalah peserta didik sebagai fokus utama dari seluruh kegiatan di pendidikan yang bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran dan tata tertib. Oke, selanjutnya silahkan dilanjutkan. Nah, tadi kami sudah menjelaskan mengenai struktur organisasi ya, mulai dari nasional, provinsi, kota, UNJ, dan juga sekolah. Kita bisa mengetahui bersama-sama perbedaan dari setiap struktur organisasi tadi. Kita lihat dari pimpinan tertingginya, fokus utamanya, dan juga wewenang. Kita mulai dari tingkat nasional terlebih dahulu, Nasional Kemendikbudristek. Jadi pimpinan tertingginya adalah Menteri Pendidikan. Fokus utamanya kebijakan pendidikan nasional. Sementara untuk wewenangnya adalah regulasi pendidikan di seluruh Indonesia. Sementara untuk tingkat provinsi, pimpinan tertingginya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Fokus utamanya pendidikan menengah, SMA atau SMK. Wewenangnya adalah implementasi kebijakan di tingkat provinsi. Untuk tingkat kota, pimpinan tertingginya adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota. Fokus utamanya pendidikan dasar, SD ataupun SMP. Wewenangnya adalah implementasi kebijakan di tingkat kota atau kabupaten. Untuk tingkat UNJ, Universitas Negeri Jakarta, pimpinan tertingginya adalah Rektor UNJ. Fokus utamanya mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif dan juga efisien. Untuk wewenangnya adalah pengelolaan pendidikan dan administrasi universitas berjalan secara struktur dan juga efisien. Dan tingkat yang terakhir adalah tingkat sekolah, pimpinan tertingginya adalah kepala sekolah. Fokus utamanya operasional pendidikan dan wewenangnya adalah pengelolaan langsung siswa. Next slide.
Oke, jadi kesimpulannya, pengorganisasian perkantoran itu adalah suatu proses yang penting dalam menciptakan efisiensi di dalam lingkungan kerja. Melalui pengorganisasian yang baik, pasti sebuah kantor itu bisa beroperasi dengan lancar dan memastikan setiap tugas dan tanggung jawab itu berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, peran struktur organisasi kantor ini juga sangat-sangat penting dalam menentukan bagaimana cara kerja, pembagian tanggung jawab di dalam kantor dan dalam organisasi. Selain itu, juga tadi kita bahas tentang sentralisasi dan spesialisasi yang juga memegang peran penting. Sentralisasi itu dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang tepat yang terpusat pada satu titik. Kalau spesialisasi itu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keahlian masing-masing, jadi lebih produktif, efisien, dan efektif gitu. Oke, mungkin eh, itulah yang bisa kami sampaikan dari kelompok satu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.